kembali ke pertanyaan Miss Windy tadi, apakah profil Pancasila sekarang itu sudah Pancasilais? Kalau saya mengatakan belum. Apakah profil Pancasila sekarang itu sudah Pancasilais? Kalau saya mengatakan belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. Nah, hari ini kesempatan berbeda ini Mrs. Windy bersama cowok ganteng lagi nih. Karena kemarin kita sama guru seni budaya, kalau kali ini kita sama guru PPKN. Selamat siang Pak Eri. Selamat siang Miss Windy. Oke. Nah, sebelumnya terima kasih nih mau datang di channelnya Mrs. Windy. Nah, kali ini kita akan membahas, mengupas lebih dalam lagi tentang profil pelajar Pancasila sama ahlinya nih, karena ini Pak Eri ini adalah guru PPKN yang ada di Stangga gitu ya. Kira-kira kalau menurut Pak Eri itu profil pelajar Pancasila itu sudah Pancasilais apa belum sih? Karena kan kita juga sudah melaksanakan P5 di sekolah kita. Nah, menurut Pak Eri ini bagaimana ini? Oke. Tapi sebelumnya perlu digarisbawahi, diluruskan dulu Miss. Kenapa? Karena profil Pancasila ini kan bukan tugasnya guru PPKN. Oh, gitu ya. Guru. Gitu. Oh, oke. Jadi saya kalau dibilang ahli kayaknya bukan kebetulan saja mata pelajarannya PPKN, pendidikan Pancasila lah kalau sekarang. Kalau misalkan kembali ke pertanyaannya Miss Windy tadi, apakah profil Pancasila sudah Pancasilais? Saya nyoba tanya ke Miss Windy, selama pelaksanaan profil Pancasila itu sudah merasa nggak bahwa anak-anak itu tumbuh nilai-nilai Pancasila kira-kira? Kalau menurut Mrs. Windy nih, karena kita yang ada di lapangan ya, karena profil pelajar Pancasila kita atau P5 kita itu kan terbatas waktu ya Pak ya, terbatas waktu, dan menurut saya sih memang belum optimal banget. Karena tadi ya, tugasnya siapa sih? Ini saya guru bahasa Inggris loh, ngajar P5, bagaimana lah, seperti itu. Akhirnya kan kita jadi saling menyalahkan, dan mungkin itu nggak berkembang dengan baik di anak-anak juga. Mungkin ada sebagian anak yang bisa, oke lah, saya dengan waktu sekian saya bisa tumbuh nih jiwa Pancasilais di saya. Tapi kalau menurut saya sih tidak terlalu sih Pak Eri. Kalau Pak Eri gimana itu? Belum terlalu ya? Iya. Sebenarnya kan sekarang tuh banyak kritik terhadap profil Pancasila ini ya. Iya. Dari pemerintah sendiri itu mengatakan bahwa pelaksanaannya banyak miskonsepsi. Kemudian dari masyarakat yang peduli pendidikan mengatakan bahwa profil Pancasila itu menyimpang dari hakikat Pancasila, ada yang menyatakan seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan Miss Windy tadi, apakah profil Pancasila sekarang itu sudah Pancasilais? Kalau saya mengatakan belum. Kenapa itu Pak Eri? Belum. Yang pertama, dari awal itu sudah miskonsepsi. Makanya saya katakan belum, itu berarti tidak Pancasilais, tidak, tapi belum itu artinya belum sempurna. Oke, baik, saya tertarik lagi dengan tadi Pak Eri menyebutkan kan ada miskonsepsi gitu ya. Sebenarnya yang miskonsepsi ini siapa gitu ya? Apakah kita yang ada di lapangan seperti ini? Apakah pemangku kebijakan yang ada di atas sana sehingga terjadi miskonsepsi? Kalau miskonsepsi itu nanti kan artinya terjadi ketidaksinkronan gitu ya Pak Eri. Nah, ini kan nanti kalau menurut Mrs. Windy sih jadinya fatal banget ya, apalagi ke anak-anak. Kalau ini menangkapnya miskonsepsi ini Pak Eri bagaimana ini? Gimana itu? Iya, tadi menarik itu. Bagaimana anak-anak menangkapnya? Kadang pengambil kebijakan itu kan mikirnya dari dirinya sendiri, dari keluarganya. Oke lah, dari penelitian ada yang mengatakan dari penelitian bla bla bla. Tapi ketika kita di lapangan dengan kondisi anak-anak yang beragam, ya, betul, kondisi sosial ekonominya beragam, masih diajak untuk membuat proyek yang kadang itu mau tidak mau juga membutuhkan biaya, memberatkan juga. Kemudian lebih jauh lagi kalau kita perbandingkan di sekolah kita, profil pelajar Pancasila di madrasah Kementerian Agama itu profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, beda lagi ya ini ya pemirsa ya. Nah, pertanyaan saya, ada apa dengan Pancasila? Iya, kok tidak memakai Pancasila ya? Kan harusnya di Gimana? Pancasila ini kan sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai ideologi negara. Betul. Harusnya itu ya semuanya profil Pancasila. Dan yang mengeluarkan saya kira sekarang kan sudah ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Harusnya konsepnya dari situ dipakai seluruh sekolah tanpa membedakan profil pelajar rahmatan lil alamin, ada profil pelajar Pancasila, sehingga ini ada
ada benturan nanti kalau misalkan Iya, tidak iya. segera diatasi gitu. Itu dari situ saja sudah terjadi miskonsepsi gitu loh. Betul. Belum lagi nanti turunannya, belum lagi nanti isinya. Saya tanya misalkan yang untuk berkebinekaan global, Iya. profilnya nanti seperti apa? Kalau yang selama ini kita lihat itu kan berkebinekaan global itu kan ya Artinya apa itu? kayak beda-beda, Keberagaman kan? Keberagaman global Iya, kan? keberagaman global. Anak-anak mau di profil yang seperti apa keberagaman globalnya? Nah, betul sekali ya. Apakah dari cara berpakaian saja? Apakah dari agama saja? Apakah itu juga sudah termasuk Bhinneka Tunggal Ika? Tapi kemarin itu kita dapat lagi loh Pak Eri tentang berkebinekaan global itu ternyata hanya kita itu diturunkan itu rinciannya itu kita hanya fokus di keberagaman agama loh Pak Eri. Lah ini malah fatal lagi. Di keberagaman agama. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa kalau berkebinekaan global ya, berkebinekaan global itu kalau kita pakai baju adat, kemudian kita membahas mengupas tentang makanan asal atau daerahnya, itu malah kita salah besar. Katanya kita salah besar. Katanya loh ya. Ini Mrs. Windy juga nggak tahu dengan detailnya karena juga belum terlalu memahami sih sebenarnya profil pelajar Pancasila itu mau dibawa kemana, kemudian untuk anak-anak itu juga seperti apa. Nah, ini menurut Pak Eri bagaimana ini kalau kebinekaan global itu menjurusnya itu berkebinekaan dalam memahami agama masing-masing orang. Nah itu makanya kan saya tadi nyatakan bahwa kalau yang menyampaikan itu memang yang orang yang di bidangnya dan dia punya kebijakan, saya akan bisa berargumentasi. Tapi ketika itu adalah sebagai corong dari kebijakan, ya kita kan mau ngomong pun nggak ada gunanya. Kadang saya ngomongnya seperti ngomong apa gitu. Di satu sisi yang menyampaikan itu kan belum tahu konsepnya Pancasila seperti apa. Saya kira dan saya yakin belum pernah baca bukunya Soekarno di bawah bendera revolusi jilid 1 itu ada 2 jilid, jilid 1 dan 2. Saya kira belum baca orangnya. Nah kalau di saya ada bukunya. Kalau Mrs. Windy jelas belum baca. Kemudian saya tahu. konsepnya Notonegoro, kemudian negara paripurnanya Budi Latif, dan saya yakin orang yang menyampaikan itu belum baca. Nah sementara ini kan dari 6 dimensi itu semuanya masih bersifat deskriptif. Profil Pancasila itu belum menggambarkan nanti anak itu akan jadi seperti apa. Apalagi dengan keterbatasan waktu yang kita miliki, tentunya kan seperti itu Pak ya. Pelaksanaannya. Ya pelaksanaannya. Secara konsepnya saja itu masih terjadi miskonsepsi. Miskonsepsi secara besar-besaran nih kayaknya. Makanya kan dikritisi oleh Kang Gulati di Opini Kompas itu tahun 2022 terkait dengan profil ini gitu. Ada masalah sebenarnya di situ ketika ada yang bicara, dikatakannya belum sempurna itu konsep itu perlu diatributifkan artinya biar anak-anak itu nanti menjadi seperti ini loh. Oh gitu ya. Dan rumusannya bagus juga nanti lah saya bacakan bagaimana rumusannya Kang Yudi Latif itu profil Pancasila ya 5. Jadi anak-anak itu termindset bahwa oh ya Pancasila itu 5. Dari situ saja sudah terjadi miskonsepsi. Kok 6 Pak gitu. Anak seusia gitu ya jangan disamakan dengan yang atas yang sudah berpikir rasional, berpikir matang. Anak-anak taunya Pancasila itu 5 tapi kok profilnya 6. Ini kan juga repot. Kita kan nggak mungkin menjelaskan menurut teorinya ini nggak bisa. Menurut pasal ini, menurut juknis ini kan nggak mungkin. Iya. Kita kan harus membuat alasan yang rasional. Dan kalau itu salah, masa harus kita sampaikan yang salah kan ya juga enggak juga gitu. Makanya miskonsepsi itu secara konsep profil Pancasila, kemudian pelaksanaannya wajar ketika konsepnya saja banyak miskonsepsi, ada yang menentang, banyak yang menentang itu di bawahnya ya kita ini korban saja. Mandiri, anak-anak mandiri pakai dimensi yang mana? Temanya apa ini kan? Temanya ditentukan juga, kita ya juga merdeka juga. Iya, karena kita memang harus memilih itu ya, dan 1 tahun kita harus menyelesaikan berapa semacam itu ya, betul 3-4 karena kita di jenjang SMP. Nah memang, aduh ini berat sekali nih Pak Eri ngobrolnya ini. Saya jadi nggak terlalu paham ini ya pemirsa ya. Tapi memang ini unik. Ya yang paham saja. Kita bicara proyeknya saja, proyeknya.
Oke, Apakah proyeknya seperti itu anak-anak? Nah, kalau di project ini Pak Eri menilainya bagaimana ini terhadap anak-anak itu ya? Karena memang di project itu memang kita dituntut untuk memberikan nilai ke anak-anak. Lah, menurut Pak Eri nilai itu jaminan nggak sih buat anak-anak? Menurut Pak Eri bagaimana ini? Nah, ini ada ini miskonsepsi lagi. Karena ketika Miss Windy ngomong ke saya nilai, saya pikiran nilai itu bukan angka. Apa? Kalau dalam konsep filsafat Pancasila itu adalah nilai. Oh gitu ya. Nilai dasarnya adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, sama nilai keadilan. Nah, ini baru 2 aja, ini sudah miskonsepsi nih. Nilai saya berpikir angka-angka. Kalau itu skor kayaknya. Oh, skor ya. Oke, baik. Ya. Kembali ke nilai. Iya, nilainya bagaimana? Nilai yang di rapot maksudnya. Anak-anak ya. Nggak hanya nilai di rapot sih, karena kan kita setiap hari juga memberikan nilai kepada anak-anak. Itu yang meskipun nggak harus 1 sampai 10 sih, biasanya kita 1, 2, 3, 4 gitu kan, Pak. Kalau dia sudah berkembang apa itu seperti cakap mahir, nah semacam itu menurut Pak Eri bagaimana itu perlu nggak sih sebenarnya? Ya, untuk menginformasikan ke orang tua sebenarnya perlu sejauh mana anak ini ketika berada di sekolah sampai level apa. Cuman kalau dituntaskan harus sampai mahir, saya kira tidak bisa. Karena anak-anak itu punya kemampuan, punya kondisi sosial yang beragam, sehingga kita tidak bisa memaksakan harus seperti ini. Cuman dia ada di mana itu yang harus kita jaga terus. Ya, gitu sih, masuk akal juga sih ya. Memang kita tetap butuh ya nilai, bisa berarti values yang dibilang Pak Eri, atau seperti skor, indikator pencapaian lah gitu ya pemirsa ya. Berarti intinya loh ini Pak Eri ya, intinya profil. Sudah intinya ini ya? Ya sudah intinya. Masih ingin lebih lama lagi ya? Saya tanya dulu gimana? Penilaian. Oke. Dasarnya membuat proyek itu dimulai dari mana? Dari apa ya? Temanya terlebih dahulu, iya kan? Salah. Apakah tema dulu? Iya. Yakin temanya dulu? Kita kan menentukan tema terlebih dahulu kalau sebelum kita membuat project itu. Setelah tema apa yang dimensi apa yang akan kita munculkan pada anak-anak? Wah, ini normatif sekali ya berarti. Oh iya. Itu alurnya sistematis. Setelah kita menentukan tema, baru kita menentukan dimensinya apa, gitu kan. Setelah dimensi baru kegiatan kita apa yang mau, perencanaannya. Langsung masuk kegiatan ya? Perencanaannya dulu dong. Perencanaannya bagaimana? Dasar menyusun perencanaan, Wis. Dasar menyusun perencanaan ya dari tema dan dimensi yang kita balik lagi. Ya iya dong. Lalu apa yang perlu kita siapkan? Sebenarnya kan project itu dimulai dari masalah yang ada di lingkungan. Nah, tapi kan di lapangan tidak seperti itu, Pak Eri. Enggak di lapangan. Harusnya memang itu seperti itu. Okay. Cuman kadang yang menyampaikan kan kadang ya itu tadi miskonsepsi dari awal. Nah, ini pandangan dari guru PPKN ya, soalnya jadinya detail dan mendalam sekali ya gitu. Bahkan ada perdebatan dan miskonsepsinya ternyata saya sama Pak Eri aja ini miskonsepsi. Ya, apalagi yang lain. Apalagi yang ada di luar sana. Nah, semoga sih nanti dengan menonton video ini bisa belajar lebih Pak ya, lebih dalam lagi mungkin ya tentang profil pelajar Pancasila yang sebenarnya, karena di sekolah-sekolah ini memang kita akhirnya kan dituntut ya Pak ya, dituntut untuk melaksanakan itu ketika kita menggunakan kurikulum merdeka. Administrasinya saya jadi tuntut, anak-anaknya seperti apa dibiarkan. Pokoknya satu. Saya nggak tahu itu, tutup kuping ya. Tutup kuping. Ada foto, ada video seolah-olah sudah kita melaksanakan gitu ya. Tapi nggak tahu nilainya, values-nya Pancasila itu nyampe ke anak-anak ataukah tidak, itu yang nggak tahu kita. Nah, yang tahu hanya orang-orang yang bekerja di lapangan, pastinya itu Pak Eri yang merasakan bagaimana P5 itu pasti yang di bawah-bawah seperti ini ya. Sekalian saja titip salam ke Mas Menteri. Mas Menteri kayaknya sekarang sudah berbeda dengan Mas Menteri yang awal-awal dulu. Saya dulu ngefans, sekarang saya enggak kok. Gimana gitu ya? Sama saja akhirnya itu. Enggak se ekstrim dan enggak se inovatif dulu awal-awal ketika kita merindukan sampai mengeluhkan gitu. Oh gitu ya. Endingnya kita mengeluh bukan. Atau mungkin Pak Eri sudah punya idola yang lain ya, sehingga Mas Menteri sudah nggak jadi idola. Kita juga nggak tahu juga sih. Sebenarnya satu idola saya itu Miss Windy. Dia bisa menjadi Menteri Pendidikan saya.
Kan yang tahu lapangan. Iya. Yang tahu lapangan kan? Saya tahu lapangan tapi nggak punya koneksi gitu ya. Oh, koneksi nanti saja biar tahu gitu pekerjaan ya. guru itu seperti apa gitu kan. Nah makanya ini si Zwini nih sering sekali menyuarakan ini guru-guru yang ada di bawah, terutama di daerah pinggiran, karena kita ngajarnya di Satap ya seperti inilah guru-guru di sekolah pinggiran. Tidak masalah kalau misalnya ada yang ngomong gurunya kok seperti itu sih, it's okay wae lah gitu. Tapi nggak apa-apa ya kritik ya? Oh nggak apa-apa lah. Kita kan bagian pemerintah ya? Iya, kita kan Nggak bagian apa-apa ya? pemerintah juga, dan kritik itu kan nggak selalu menjelekkan, tapi bersifat membangun sehingga bisa memperbaiki apa yang kurang dari diri kita dan juga diri orang lain. Oke, silakan Pak Eri untuk episode kali ini apa sih pesan terutama tentang profil Pancasila yang kita alami sekarang ini? Ya, pertama kita harus baca literatur yang banyak tentang Pancasila itu apa, sehingga kita nanti itu bisa memperdebatkan dan meluruskan ketika ada miskonsepsi tentang Pancasila itu sendiri. Oke. Itu saja sih pesan saya. Oke. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, terima kasih for coming. Baru satu kali ini loh. Oh iya, satu kali Teman ini. sebelah itu sudah berkali-kali masalahnya. Oke, next time kita lanjut lagi. Say bye-bye.